5081. Sarang tinta hitam baru saja dibangun, jadi tidak ada yang bisa dilihat di dalamnya. Di sisi lain, penjelasan Zagu diam-diam mengejutkan Yang Kai. Sarang tinta hitam ini bisa dikatakan mampu melahap hampir semua hal, asalkan memiliki energi, itu adalah hal yang baik untuk itu. Karakteristik ini mengingatkan Yang Kai pada Kaisar Agung melahap surga, Wukuang. Hukum pertempuran pemakan surga yang dikultivasikan orang ini juga dikenal bisa melahap apa saja. Selain itu, Wukuang memiliki teratai emas stainless, yang melengkapi hukum pertempuran pemakan surga dengan sempurna. Pikiran aneh muncul di benaknya, jika Wukuang datang ke medan perang tinta ini, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan diberi tinta oleh kekuatan tinta, atau akankah dia dapat menggunakan hukum pertempuran pemakan surga untuk memperbaiki kekuatan tinta? Namun, orang ini saat ini berada di tempat yang gelap dan menghilang setelah dikirim ke Sateret Heaven oleh Yang Kai, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Yang Kai memperkirakan bahwa dia harus hidup dan sehat, lagi pula, orang baik tidak berumur panjang, sementara para momok hidup selama ribuan tahun. Mengesampingkan pikiran-pikiran aneh ini, Yang Kai membuka pintu ke tubuh alam semesta kecilnya dan kekuatan dunia di alam semesta kecilnya segera meluap. Pada saat berikutnya, perubahan aneh terjadi. Seluruh sarang tinta hitam tampaknya telah mencium aroma amis saat kekuatan isap yang kuat tiba-tiba muncul dari dinding daging di sekitarnya, menarik kekuatan dunia di sekitarnya dan menelannya. Ekspresi Yang Kai menjadi tegas saat dia secara tidak sadar ingin menutup pintu ke alam semesta kecilnya, bagaimanapun, itu adalah kerugiannya sendiri untuk terus dilahap oleh sarang tinta hitam, tetapi sebelum dia bisa menutup pintu, dia tiba-tiba bersentuhan dengan suatu kehendak yang sangat aneh. Alasan mengapa kehendak ini aneh adalah karena kehendak ini memberinya perasaan kaku, seolah kehendak dan keinginan ini tidak memiliki pikirannya sendiri, seperti mayat berjalan. Ini sangat mengejutkannya dan dia mau tidak mau berbalik untuk melihat Zagu. Zagu hanya tersenyum padanya, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Melihat bahwa dia tidak berniat menghentikannya, Yang Kai melepaskannya dan dengan hati-hati memeriksa kehendak yang dia rasakan itu. Sama seperti yang dia rasakan di awal. Keberadaan kehendak ini bukanlah ilusi, hanya saja ia tidak memiliki kesadarannya sendiri. Setelah menelusuri kembali ke sumbernya, Yang Kai bertanya dengan heran, "Saudara Zagu, sarang tinta hitam memiliki kehendaknya sendiri?" Petik 2. Sumber dari kehendak ini adalah sarang tinta hitam ini. Zagu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, sarang tinta hitam memiliki keinginannya sendiri, semuanya memiliki keinginannya sendiri. Tetapi keinginan sarang tinta hitam hanyalah pembawa, tidak akan mengungkapkan pikirannya sendiri." Petik 2. Pembawa. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa maksudmu?" Zagu berkata, "Karena saudara yang dapat terhubung dengan wasiat sarang tinta hitam, mengapa Anda tidak mencoba menggunakan wasiat ini sebagai wadah untuk melihat esensi dari segala sesuatu?" Petik 2. Esensi. Kata-kata Zagu memiliki makna mendalam di baliknya, seolah-olah dia mencoba mengatakan bahwa ada semacam rahasia yang tersembunyi di balik wasiat sarang tinta hitam. Keingintahuan Yang Kai segera tergugah dan dia mulai bertindak. Ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk mempelajari beberapa rahasia klan tinta hitam, jadi Yang Kai tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Selain itu, Zagu juga membutuhkan bantuannya dalam memperbaiki artefak, jadi itu tidak akan merugikannya. Berpikir begitu, Yang Kai santai. Awalnya, ketika dia merasakan keberadaan wasiat ini, dia merasakan penolakan, takut itu akan menyakitinya. Sekarang Yang Kai yakin wasiat ini tidak memiliki pikirannya sendiri, dia merasa santai. Ketika dia membuka tubuh dan pikirannya, kekuatan alam semesta kecilnya terus-menerus dilahap oleh sarang tinta hitam, dan saat kekuatan dunia mengalir pergi, kesadarannya sendiri perlahan-lahan menyatu dengan kehendak sarang tinta hitam. Ini adalah pengalaman yang sangat aneh, dan Yang Kai tidak dapat menahan perasaan seolah-olah dia akan menjadi satu dengan seluruh sarang tinta hitam, tetapi dia juga tahu bahwa ini hanyalah ilusi, hasil dari kesadarannya yang menyatu dengan kehendak sarang tinta hitam. Hanya dalam beberapa saat, kesadarannya sendiri telah sepenuhnya menyatu dengan wasiat sarang tinta hitam, yang sangat mengejutkan Yang Kai, karena tidak ada tanda penolakan selama proses ini, seolah wasiat itu secara khusus menunggunya. Tentu saja, Yang Kai tahu bahwa ini bukan masalahnya, kehendak sarang tinta hitam tidak memiliki kesadarannya sendiri, jadi selama kondisinya tepat, kesadaran siapapun dapat menyatu dengan sempurna dengannya. Saat dia bergabung dengan kehendak sarang tinta hitam, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Dunia ini tidak memiliki cahaya, tidak ada substansi, dan bahkan tidak ada keberadaan fisik. Namun, di dunia ini, ada aliran kesadaran yang bolak-balik dan berkomunikasi.
Yang Kai sangat terkejut. Dengan sedikit menyelidiki persepsinya, dia memperhatikan bahwa dua kesadaran di dekatnya yang sangat mirip dengan kondisinya saat ini sedang berbicara satu sama lain, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan transaksi yang melibatkan banyak bahan berharga dan budak klan tinta hitam. Ketika dia mencoba untuk melihat tempat-tempat lain, dia dapat dengan jelas merasakan beberapa komunikasi antara kesadaran mereka, tetapi beberapa dari mereka tampaknya terisolasi dari deteksi orang lain, memungkinkan siapapun yang mencoba memata-matai mereka untuk membangkitkan permusuhan. Kesadaran Yang Kai melewati dunia yang aneh ini dan melihat semua jenis kesadaran. Beberapa dari kesadaran ini berkeliaran seperti dia, sementara yang lain tetap pada posisi aslinya, membuka tubuh dan pikiran mereka untuk menerima informasi dari seluruh dunia. Banyak dari mereka berkomunikasi satu sama lain. Segera, Yang Kai memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya. Semua kesadaran ini tampaknya bergerak dengan pembawa raksasa, dan pembawa ini sebenarnya adalah wasiat tanpa kesadaran diri, hanya saja wasiat ini bahkan lebih besar dari keinginan sarang tinta hitam Zagu. Oh, aura baru. Tepat ketika Yang Kai tenggelam dalam pikirannya, kesadaran yang mengembara tiba-tiba menyadarinya dan dengan cepat bertanya, "Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Yang Kai tiba-tiba kehilangan kata-kata, tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia tidak bisa mengatakan dia adalah ras manusia murid tinta hitam. Keributan di sini menarik perhatian banyak kesadaran di dekatnya, dan Yang Kai segera merasa bahwa kehendak sarang tinta hitam yang membawa kesadarannya sedang ditatap oleh mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat menarik diri dari dunia yang aneh ini dan memutuskan hubungan antara kesadarannya dan kehendak sarang tinta hitam. Zagu telah berdiri di sampingnya selama ini, diam-diam mengawasinya. Melihat dia akhirnya bergerak, dia tersenyum dan bertanya, "Apakah itu menyenangkan?" Ekspresi Yang Kai menjadi serius. "Saudara Zagu, kesadaran yang saya temui." Titik petik 2. Zagu sepertinya tahu apa yang dia minta dan tidak menunggunya selesai sebelum berkata, "Mereka semua adalah tuan feodal, sama sepertiku, mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Situasi kesadaran mereka sama dengan milikmu, menggunakan kehendak sarang tinta hitam mereka sendiri sebagai pembawa. Setelah menggabungkan kesadaran mereka, mereka memasuki domain kehendak sarang tinta hitam tuan wilayah." Petik 2. Domain kehendak sarang tinta hitam tuan wilayah. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia mengingat keinginan yang lebih kuat yang dia rasakan di belakangnya. Tidak peduli seberapa jauh sarang anak ini, selama mereka masih dalam kekosongan yang sama, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, mereka juga membutuhkan dukungan dari Domain of Will dari sarang tinta hitam penguasa wilayah. Anda dapat memperlakukan domain ini sebagai platform untuk komunikasi. Kata-kata Zagu rumit, tetapi Yang Kai menggabungkan pengalamannya sendiri dan memahami misteri di baliknya. Sederhananya, sarang tinta hitam tuan wilayah juga memiliki keinginannya sendiri, dan keinginan itu juga tidak memiliki kesadaran. Kehendak ini dapat diubah menjadi domain yang memungkinkan keinginan sarang anak untuk masuk, dan berbagai tuan feodal dapat menggunakan kehendak sarang anak mereka sebagai pembawa untuk melebur dengan keinginan mereka sendiri dan memasuki domain ini. Yang Kai dengan cepat memahami inti masalah dan berkata dengan ekspresi serius, "Kalau begitu, tuan wilayah selalu dapat mengetahui tentang situasi wilayah tuan feodalnya kapan saja. Bisakah tuan feodal juga melaporkan pergerakan abnormal wilayah mereka?" Tentu saja, ini adalah salah satu kegunaan paling dasar dari sarang tinta hitam. Petik 2. Yang Kai tetap diam. Hari ini, dia akhirnya mengerti sesuatu. Ketika dia menyamar sebagai murid tinta hitam dan mengikuti api marah, orang-orang dari jalur langit biru, di bawah kepemimpinan leluhur tua mereka, telah menyerang wilayah klan tinta hitam, tetapi tidak lama kemudian, tuan kerajaan klan tinta hitam telah merespons. Yang Kai selalu ingin tahu tentang bagaimana raja kerajaan menerima berita dalam kehampaan yang luas ini dan bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat. Selain itu, seluruh klan tinta hitam di zona perang langit biru telah dimobilisasi. Faktanya, ras manusia juga tidak mengerti hal ini. Mereka selalu menduga bahwa klan tinta hitam memiliki semacam metode komunikasi khusus yang mirip dengan Space Array. Tapi sekarang, tampaknya metode komunikasi klan tinta hitam jauh lebih mendalam daripada Space Array. Sarang tinta hitam yang tersebar di seluruh kekosongan membentuk jaringan intelijen besar-besaran untuk klan tinta hitam. Selama seseorang berada dalam jangkauan sarang tinta hitam ini, klan tinta hitam akan dapat segera mengetahui apapun yang terjadi. Ketika ras manusia telah menginvasi wilayah klan tinta hitam, berita itu pasti telah menyebar melalui sarang tinta hitam dengan segera. Itulah sebabnya serangan balik Raja Klan Tinta Hitam begitu cepat, memungkinkan pasukan klan tinta hitam untuk berkumpul dengan cepat.
Tidak heran sarang tinta hitam dikenal sebagai dasar dari klan tinta hitam, hanya ini saja yang menunjukkan betapa pentingnya itu. Jadi, kehendak sarang tinta hitam juga dapat menahan kesadaran ras manusiamu. Zagu tiba-tiba mendecakkan lidahnya dengan heran. Jelas, dia tidak tahu bahwa Yang Kai berhasil memasuki domain sarang tinta hitam tuan wilayah. Saya hanya penasaran dan ingin mencobanya, saya harap itu tidak menyebabkan kerusakan pada sarang tinta hitam Brother Zagu. Yang Kai mengumpulkan pikirannya dan meminta maaf. Awalnya, dia hanya ingin menguji apakah pasukan dunia yang melarikan diri dari tubuh alam semesta kecilnya akan diserap oleh sarang tinta hitam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat dengan mudah melakukan kontak dengan kehendak sarang tinta hitam yang tidak memiliki pemikiran, memungkinkan dia untuk membuat penemuan lebih lanjut. Zagu tersenyum, bukan apa-apa, kehendak sarang tinta hitam hanyalah pembawa, tidak akan rusak. Faktanya, tidak ada tuan feodal yang akan begitu menganggur untuk tetap berada di domain sarang tinta hitam tuan wilayah setiap saat. Sebagian besar kesadaran yang Anda lihat adalah bawahan yang cakap dari berbagai tuan feodal. Nanti, saya juga perlu mencari bawahan untuk mengawasi tempat ini untuk waktu yang lama sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk menanyakan berita dari semua sisi. Petik 2. Saya mengerti. Yang Kai mengangguk sedikit. Selama penyamarannya, saat melakukan perjalanan ke klan tinta hitam, Yang Kai telah mempelajari banyak rahasia tentang sarang tinta hitam. Hanya rahasia ini saja yang membuat Yang Kai merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Bagaimanapun, ini adalah hal-hal yang selalu ingin diketahui oleh ras manusia tetapi tidak dapat memahaminya. 5082. Adapun siapa yang Zagu inginkan untuk memantau berita di sarang tinta hitam untuk waktu yang lama, itu bukan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh Yang Kai. Dia memiliki lusinan bawahan klan tinta hitam, tetapi mereka tidak terlalu kuat dan hanya beberapa dari mereka yang sebanding dengan master tahap Open Heaven Orde ke-6. Agaknya, orang yang memantau berita itu adalah salah satu dari klan tinta hitam peringkat tinggi ini. Ayo pergi dan mencari di tempat lain, seru Zagu sebelum memimpin Yang Kai ke depan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ruang yang lebih dalam. Kamar ini jelas besar dan menempati hampir setengah dari ruang di dalam sarang tinta hitam. Di sekitar ruangan, dinding daging menggeliat, dan di tengahnya ada objek seperti kolam yang berdiameter lebih dari selusin zang dan diisi dengan kekuatan tinta yang kaya. Zagu datang langsung ke sisi kolam dan menatapnya, dengan sungguh-sungguh berkata, kolam tinta hitam dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi klan tinta hitamku. Petik 2. Kolam tinta hitam. Alis Yang Kai naik sedikit saat dia menatap kolam dengan linglung, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang mendalam tentang itu. Dia juga tidak mengerti apa yang dimaksud Zagu dengan sumber kehidupan. Namun, dia segera mengerti. Zagu tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar material dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke kolam tinta hitam tanpa ragu-ragu. Bahan-bahan ini memiliki tingkat yang berbeda, tetapi bahkan jika seorang kultivator manusia mengambilnya, mereka masih dapat diserap dan disempurnakan untuk meningkatkan fondasi mereka sendiri. Ketika banyak bahan dituangkan ke dalam kolam tinta hitam, seolah-olah minyak panas telah dituangkan ke dalam genangan air jernih, menyebabkan kekuatan tinta yang semula diam mendidih. Tidak hanya itu, tetapi seluruh kolam tinta hitam tampaknya telah berubah menjadi mulut raksasa dari binatang buas. Dari dalam, serangkaian suara retak bisa terdengar, seolah-olah taring tak terlihat sedang mengunyah bahan yang telah dijatuhkan. Bahan dari berbagai kelas dengan cepat dihancurkan dan diserap. Segera setelah itu, aliran energi mulai mengalir keluar dari tanah di sekitar kolam. Yang Kai menatap energi yang mengalir dengan terkejut dan melihat bahwa itu mengalir ke dinding rongga. Saat energi mengalir masuk, dinding daging yang sudah bergelombang menonjol seperti gumpalan. Aura kehidupan dengan cepat tumbuh dari gumpalan. Yang Kai tercengang. Semakin banyak gumpalan muncul, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, ketika Zagu telah menuangkan semua persediaannya ke dalam kolam tinta hitam, ratusan gumpalan baru telah muncul di sekitar dinding ruangan, masing-masing berisi aura kehidupan baru. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya mati rasa saat dia dengan tenang bertanya, "Saudara Zagu, ini adalah..." Zagu tersenyum sedikit, "Dalam 1 atau 2 bulan, ini semua akan menjadi orang-orang di wilayahku." Petik 2. Tentu saja. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa klan tinta hitam lahir dari sarang tinta hitam, mengetahuinya dan melihatnya dengan matanya sendiri adalah masalah lain. Jadi beginilah lahirnya klan tinta hitam. Aura kehidupan dalam gumpalan ini jelas berasal dari klan tinta hitam. Menurut kata-kata Zagu, hanya perlu 1 atau 2 bulan untuk memelihara klan tinta hitam ini. Kecepatan ini sangat mencengangkan. Sarang tinta hitam Zagu belum sepenuhnya terbentuk, dan dia sendiri telah mengatakan bahwa dia tidak memiliki sumber daya yang cukup, dia perlu menggunakannya untuk tujuan lain.
Di masa depan, ketika dia memiliki lebih banyak sumber daya, dia kemudian akan mengkatalisasi pertumbuhan sarang tinta hitam. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya terbentuk, itu masih bisa melahirkan ratusan klan tinta hitam sekaligus. Menurut perkiraan Yang Kai, jika itu sepenuhnya terbentuk, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia harus dapat melahirkan ribuan klan tinta hitam. 1 atau 2 bulan setara dengan 1000, 1 tahun setara dengan 7 atau 8000, 10 tahun setara dengan 70 atau 80.000, dan 100 tahun kemudian setara dengan 100.000. Tentu saja, Tuan Feodal seharusnya tidak memiliki begitu banyak sumber daya untuk disia-siakan, tetapi meskipun demikian, jumlah ini masih menakutkan. Tidak heran jika klan tinta hitam mampu menyia-nyiakan tenaga mereka tanpa henti. Setiap kali perang besar pecah, klan tinta hitam akan dipaksa untuk mundur dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi setelah puluhan atau bahkan ratusan tahun istirahat dan pemulihan, klan tinta hitam akan dapat kembali dan jumlah mereka tidak berkurang sedikit pun. Metode sarang tinta hitam untuk membiakkan klan tinta hitam adalah alasan yang paling mendasar. Menyadari hal ini, suasana hati Yang Kai menjadi berat saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Saudara Zagu, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh klan tinta hitam yang baru lahir ini?" Petik 2. Zagu berkata, klan tinta hitam yang baru lahir secara alami sangat lemah dan tidak bisa banyak berguna. Jika mereka ingin tumbuh ke tingkat klan tinta hitam peringkat rendah, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa lusin tahun, 2 atau 300 tahun, dan sangat sedikit dari mereka yang dapat mencapai klan tinta hitam peringkat tinggi. Setelah itu akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Yang Kai mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, meskipun periode pertumbuhan ini jauh lebih cepat daripada ras manusia, itu tidak terlalu sulit untuk diterima. Butuh beberapa lusin tahun untuk mencapai level klan tinta hitam peringkat rendah, yang setara dengan Open Heaven peringkat rendah. Kekuatan seperti itu tidak akan banyak berguna di medan perang, paling banyak digunakan sebagai umpan meriam oleh Tuan Feodal mereka untuk menghabiskan kekuatan kultivator ras manusia. Tuan Feodal yang memenuhi syarat setidaknya harus merekrut 3000 klan tinta hitam yang dapat diperebutkan ketika Tuan wilayah pergi berperang. Ini masih terlalu dini bagi saya khawatir saya harus menunggu ratusan atau ribuan tahun. Petik 2. 3000 klan tinta hitam yang dapat diperebutkan, dan setidaknya setengah dari mereka harus menjadi master klan tinta hitam tingkat tinggi. Selain itu, mereka membutuhkan master klan tinta hitam peringkat tinggi yang sebanding dengan master orde kelima atau orde keenam, atau mereka hanya akan mengirimkan manfaat pertempuran ke ras manusia. Menurut siklus pertumbuhan klan tinta hitam, jika Zagu ingin memenuhi persyaratan ini, dia memang harus menunggu ratusan atau ribuan tahun. Jika tidak, klan tinta hitam di bawah komandonya tidak akan dapat tumbuh. Yang Kai diam-diam menghitung sejenak. Seorang tuan feodal dengan sebuah wilayah dapat merekrut 3000 klan tinta hitam selama perang, dan penguasa wilayah jurang hitam memiliki lebih dari 1000 tuan feodal di bawah komandonya, tetapi kurang dari 10% dari mereka memiliki wilayah kekuasaan. Dengan kata lain, hanya bawahan Black Abyss saja yang bisa mengumpulkan 30 hingga 40.000 klan tinta hitam, dan ini hanya satu penguasa wilayah. Tuan kerajaan mana yang tidak memiliki lusinan tuan wilayah di bawah komandonya? Setelah tuan kerajaan memanggil pasukan, klan tinta hitam di salah satu zona perang akan dengan mudah dapat memobilisasi jutaan pasukan dan menyerang lintasan gunung ras manusia. Di sisi lain, berbagai lintasan gunung ras manusia telah mengalami kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di bawah kontras yang keras dari kekuatan mereka. Dalam hal tenaga kerja, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Artefak istana adalah artefak terpenting yang diandalkan oleh ras manusia, dan itu juga merupakan keunggulan unik ras manusia. Jika keuntungan ini dilanggar oleh klan tinta hitam, jalur gunung ras manusia mungkin akan rusak. Yang Kai tiba-tiba merasakan beban berat di pundaknya. Setelah mengalami keajaiban kehendak sarang tinta hitam dan melihat misteri kolam tinta hitam, Yang Kai telah benar-benar memahami rahasianya. Setelah itu, di bawah pimpinan Zagu, mereka berjalan melewati sarang hitam lainnya. Setelah setengah hari, mereka berdua meninggalkan sarang tinta hitam. Zagu jelas masih agak bersemangat. Bagaimanapun, mimpinya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan, jadi dia secara alami sangat gembira. Ini juga alasan mengapa dia membawa Yang Kai untuk mengunjungi sarang tinta hitam. Dia senang dan ingin berbagi dengan orang lain, dan Yang Kai adalah satu-satunya yang tersedia. Ah, itu benar. Saudara yang akan memperbaiki artefak di sana di masa depan. Zagu tidak melupakan bisnisnya. Bagaimanapun, alasan dia bisa mendapatkan sebidang tanah ini sangat terkait dengan pemurnian artefak Yang Kai. Mengatakan demikian, dia menunjuk ke arah tertentu.
Yang Kai melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat bintang raksasa di kehampaan. Itu awalnya adalah bintang matahari besar. Meskipun sudah lama dipadamkan, itu masih mengandung api matahari besar, yang seharusnya sangat membantu pemurnian artefak Broter yang jelas Zagu. Alasan mengapa dia memilih untuk menetaskan sarang hitam di dunia semesta ini terutama karena letaknya tidak jauh dari Great Sun Star, membuatnya nyaman untuk bepergian. Bintang matahari besar. Yang Kai mengangkat alisnya, yang disebut bintang matahari besar tidak diragukan lagi adalah matahari, yang secara alami melahirkan api matahari besar. Itu benar, Zagu mengangguk, saya tidak tahu banyak tentang pemurnian artefak. Saudara yang dapat pergi ke Great Sun Star untuk menemukan tempat yang cocok untuk pemurnian artefak, saya tidak akan menemani Anda ke sana. Sarang hitam di wilayah ini baru saja menetas dan perlu dirawat. Tidak apa-apa, aku akan pergi sendiri, Yang Kai mengangguk. Ambil ini adalah material pemurnian artefak yang disediakan oleh seorang tamu. Itu berisi permintaannya, jadi lakukan saja apa yang dia katakan. Setelah saya menetap di sini, saya akan pergi mengunjungi Anda, kata Zagu sambil menyerahkan cincin luar angkasa kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa memang ada bahan untuk pemurnian artefak di dalamnya, tetapi jumlahnya cukup banyak. Tampaknya ada lebih dari satu hal untuk disempurnakan, ada juga slip batu giok di dalamnya, yang seharusnya menjadi permintaan pelanggan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zagu, Yang Kai terbang langsung menuju Great Sun Star. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Yang Kai segera tiba di Great Sun Star. Ketika Yang Kai pertama kali memasuki 3000 dunia, dia bertemu dengan Great Sun Star yang sekarat, dan Golden Crow True Fire yang dia gunakan untuk memadatkan elemen api di Dao Seal-nya juga telah diperoleh dari Great Sun Star. Karena itu, dia menjadi terjerat dengan pemilik, Lan Yuruo, dan dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Saat itu, dia telah menemukan bintang matahari besar yang berada di ambang kematian, tetapi sekarang, yang di depannya telah lama mati. Meskipun matahari telah mati, permukaannya masih memancarkan panas yang tersisa, seluruh dunia dipenuhi dengan pemandangan magma yang melonjak dan mengeras, dan bahkan ada banyak tempat yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lingkungannya tidak diragukan lagi sangat keras dan orang biasa akan kesulitan untuk bertahan hidup di tempat seperti itu, tetapi Yang Kai sudah menjadi orde ke-7, jadi lingkungan seperti itu masih dapat ditanggung. Faktanya, dengan kekuatan Golden Crow True Fire-nya, dia tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal saat memperbaiki artefak, hanya saja meminjam kekuatan eksternal akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Begitu banyak artefak refiner suka meminjam kekuatan eksternal saat memperbaiki artefak, dan begitu pula alkemis. Setelah terbang mengelilingi matahari untuk sementara waktu, Yang Kai segera menemukan lokasi yang cocok, itu seperti mulut gunung berapi, yang mengarah langsung ke kedalaman bumi. Yang Kai terbang langsung dan segera menemukan dirinya terhalang oleh magma yang membeku. Memanggil Azure Dragon Spear-nya, Yang Kai mendorong kekuatannya hingga batasnya, menerobos penghalang jalan dan menyelam lebih dalam. Semakin jauh dia pergi, semakin Yang Kai merasakan gelombang panas yang mengerikan menyapu dirinya. Tidak lama kemudian, dia jatuh ke dalam magma yang terbakar. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun matahari ini telah mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan di dalamnya belum sepenuhnya hilang. Ini juga nyaman baginya untuk memperbaiki artefak. Melewati blokade magma, Yang Kai pergi jauh-jauh ke inti bumi sebelum dengan paksa membuka ruang dengan kekuatannya sendiri. Ini sudah menjadi bagian terdalam dari Great Sun Star dan merupakan tempat paling nyaman untuk menggunakannya. Yang Kai melihat sekeliling dan cukup puas. 5083. Selama setengah bulan berikutnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk mengatur beberapa batasan sederhana di sini. Pertama, nyaman baginya untuk menggunakan kekuatan matahari untuk memperbaiki artefak, dan kedua, itu juga untuk menstabilkan ruang yang telah dia buka. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Yang Kai menghabiskan beberapa hari lagi memulihkan kekuatannya sebelum mulai memperbaiki artefak. Mengambil slip batu giok yang diberikan Zagu kepadanya sebelumnya, Yang Kai menemukan bahwa dia perlu memperbaiki 2 artefak kali ini, satu untuk menyerang dan yang lainnya untuk bertahan. Tidak diketahui klan tinta hitam mana yang menginginkan mereka. Namun, tidak perlu baginya untuk memperhatikan masalah ini, yang perlu dia lakukan hanyalah memperbaikinya sesuai dengan persyaratan. Meminjam kekuatan Great Sun Fire tempat ini, efisiensi artefak refiningnya memang meningkat secara signifikan, belum lagi kemampuan Yang Kai dalam artefak refining juga meningkat. Setelah 3 bulan, kedua artefak itu telah disempurnakan. Pada saat ini, klan tinta hitam sudah menunggu di luar batasan. Faktanya, klan tinta hitam telah berada di sini selama setengah bulan,
dan Yang Kai sudah lama menyadarinya, tetapi karena dia telah memperbaiki artefak, dia tidak memperhatikan mereka. Sekarang dia telah menyelesaikan pemurnian artefaknya, dia melambaikan tangannya dan membuka batasannya, membiarkannya masuk. Anggota klan tinta hitam yang tidak berani mengganggu Yang Kai memperhatikan ini dan segera bergegas, menangkupkan tinjunya ke arah Yang Kai, Tuan Yang. Petik 2. Untuk seorang murid tinta hitam belaka yang dipanggil Tuan oleh klan tinta hitam, kemungkinan besar itu hanya penyuling artefak. Yang Kai melihat ke arahnya dan mengenali bahwa anggota klan tinta hitam ini adalah salah satu bawahan Zagu, anggota klan tinta hitam tingkat tinggi. Dia juga mengikuti Zagu dari kastil tua ke wilayahnya. Mengangguk sedikit, dia bertanya, apakah saudara Zagu punya instruksi? Master klan tinta hitam peringkat tinggi segera melangkah maju dan menyerahkan cincin luar angkasa. Tuan Zagu mengatakan bahwa ini adalah artefak berikutnya yang perlu disempurnakan. Bahan, persyaratan, dan hadiah semuanya ada di dalam. Juga, izinkan saya untuk mengambil artefak yang disempurnakan Tuan Yang. Yang Kai mengambil cincin luar angkasa dan memeriksanya, menemukan bahwa itu seperti yang dia katakan, ada banyak bahan pemurnian artefak di dalam cincin ini, slip batu giok yang ditandai dengan persyaratan, dan 7.000 koin tinta hitam. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, Yang Kai menyerahkan 2 artefak yang baru saja dia sempurnakan dan tersenyum masam. Tuanmu bahkan tidak memberiku waktu untuk beristirahat. Petik 2. Master klan tinta hitam tingkat tinggi tersenyum dan berkata, Tuan Zagu mengatakan bahwa keterampilan pemurnian artefak Tuan yang sangat bagus, dan sekarang banyak Tuan feodal telah mendengar nama Anda. Mereka semua ingin meminta Anda untuk memperbaiki artefak. Petik 2. Tidak apa-apa, saya juga perlu mendapatkan beberapa koin tinta hitam untuk membeli sumber daya kultivasi, sehingga Anda dapat kembali dan memberitahu tuanmu untuk menerima permintaan apapun untuk pemurnian artefak. Petik 2. Ya, jawab Master Klan Tinta Hitam peringkat tinggi sebelum bertanya, kapan saya bisa datang berikutnya? Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, di masa depan, setiap artefak akan datang setiap 2 bulan sekali. Petik 2. Setelah menyaksikan anggota klan tinta hitam pangkat tinggi pergi, Yang Kai membuka kembali batasan di sekitarnya tetapi tidak terburu-buru untuk memperbaiki artefak. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan 1 set sumber daya kelas 7 dari Space Ring-nya dan mulai berkultivasi. Baru-baru ini, dia telah membantu klan tinta hitam memperbaiki artefak, dan tidak nyaman baginya untuk menggunakan sumber daya kelas 7 untuk berkultivasi di bekas wilayah Zagu. Lagi pula, Zagu bisa datang kapan saja, dan jika dia bertemu dengannya, itu akan sulit untuk dijelaskan. Sekarang dia sendirian di bintang matahari yang hebat ini dan telah menetapkan batasan di sekelilingnya, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Karena dia telah membantu klan tinta hitam memperbaiki begitu banyak artefak, reputasinya dalam pemurnian artefak pasti secara bertahap menyebar. Ini juga yang ingin dia lihat, jika tidak, klan tinta hitam peringkat tinggi tidak akan mengatakan hal seperti itu. Semuanya berjalan sesuai rencana, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu Black Abyss keluar. Hari demi hari, tahun demi tahun. Setiap 2 bulan, seseorang dari pihak Zagu akan datang untuk mengirimkan materi dan hadiah untuk pemurnian artefak. Sebagian besar waktu, klan tinta hitam peringkat tinggi yang datang, Zagu baru saja mendapatkan wilayahnya, jadi dia tampaknya cukup sibuk dan tidak bisa pergi, hanya datang ke sini beberapa kali secara langsung. Namun, dia tidak tinggal lama. Setelah menyerahkan cincin luar angkasa yang berisi bahan dan hadiah kepada Yang Kai, dia mengambil artefak yang telah disempurnakan Yang Kai dan dengan cepat pergi. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Menghitung waktu yang dia habiskan untuk memperbaiki artefak di kastil Zagu, Yang Kai telah membantu klan tinta hitam memperbaiki artefak selama 7 atau 8 tahun. Setelah sekian lama, dia telah menghasilkan lusinan artefak, semuanya berkualitas baik. Pemurnian artefak berintensitas tinggi seperti itu telah memungkinkan pencapaian Yang Kai dalam pemurnian artefak melonjak namun dia tidak bisa merasa senang karenanya. Ini karena dia tahu bahwa setiap artefak yang dia sempurnakan akan menjadi bantuan besar bagi klan tinta hitam di medan perang di masa depan. Artefak ini bahkan dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada ras manusia. Dia juga memikirkan trik apa yang bisa dia mainkan pada artefak ini, menyebabkan klan tinta hitam yang memegang artefak ini, tiba-tiba mengalami kecelakaan saat berperang melawan ras manusia, menyebabkan artefak dihancurkan. Namun, meskipun keahliannya dalam artefak refining telah mencapai level Master Agung, keahliannya masih jauh dari cukup untuk mendukungnya melakukan hal seperti itu tanpa meninggalkan jejak. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan segera ditemukan oleh Tuan Feodal Klan Tinta Hitam, dan itu hanya akan merusak reputasi yang telah dia kumpulkan dengan susah payah, yang akan merusak rencana masa depannya. Jadi,
dia biarkan saja. Meskipun Yang Kai telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperbaiki artefak beberapa tahun terakhir ini, setiap kali dia memperbaiki sepotong artefak, dia akan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, perlahan mengumpulkan kekuatannya. Fondasi yang dia hilangkan karena dia harus memotong wilayah semesta kecilnya hampir dipulihkan. Namun, selama dia menunggu Black Abyss memanggilnya, itu tidak pernah terjadi. Berbicara secara logis, Black Abyss seharusnya sudah keluar dari pengasingan sejak lama, meskipun dia terluka parah. Dengan bantuan sarang tinta hitam, tidak mungkin lukanya sembuh begitu lambat, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Black Abyss. Pada hari ini, Zagu datang seperti biasa. Yang Kai bertukar material dan artefak dengannya, sebelum Zagu pergi. Saudara Zagu, tolong tunggu, panggil Yang Kai. Zagu berbalik dan tersenyum, instruksi apa yang dimiliki saudara Yang? Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan keterampilan pemurnian artefak Yang Kai untuk mendapatkan banyak uang. Gui Liao memang layak disebut Gui Liao, para tamu yang dia perkenalkan kepadanya semuanya kaya dan sombong, bahkan tidak memperhatikan 100.000 koin tinta hitam untuk satu artefak. Tidak hanya itu, Raja Feodal juga berbondong-bondong ke artefak yang disempurnakan oleh Yang Kai. Menurut Gui Liao, ada lebih dari selusin tuan feodal yang mengantri untuk memperbaiki artefak. Satu artefak akan menerima 100.000, dan setelah mengambil 7.000 untuk Yang Kai, dia dan Gui Liao akan menerima setengahnya, masing-masing menerima 40 atau 50.000. Tentu saja, 100.000 hanya yang dikatakan Gui Liao padanya. Zagu bahkan curiga bahwa harga tagihan Gui Liao lebih tinggi, tapi dia tidak peduli. Selama 5 tahun terakhir, Yang Kai telah menghasilkan lebih dari 30 artefak. Dia tidak hanya melunasi hutangnya kepada Gui Liao, tetapi dia juga menghasilkan banyak uang. Sekarang Zagu fokus mengelola wilayahnya sendiri, dia telah menginvestasikan semua uang yang dia peroleh ke dalamnya. Perdikan saat ini sudah mulai terbentuk. Tidak hanya menggunakan sarang tinta hitam untuk menghasilkan puluhan ribu klan tinta hitam, itu juga telah menarik banyak klan tinta hitam asing untuk menetap. Semua ini bisa dikatakan telah dibawakan kepadanya oleh Yang Kai, jadi bagaimana mungkin Zagu tidak bersikap sopan padanya? Yang Kai tidak bertele-tele dan langsung bertanya, Saudara Zagu, apakah Anda tahu situasi di pihak penguasa wilayah? Apa dia sudah keluar? Mendengar ini, Zagu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar penguasa wilayah keluar dari pengasingan, jadi saya pikir dia masih harus memulihkan diri di sarang tinta hitam. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening, mengapa begitu lama? Sudah 7 atau 8 tahun sejak penguasa wilayah kembali, berbicara secara logis, seharusnya tidak memakan waktu lama. Petik 2. Zagu mengangguk dan berkata, dalam keadaan normal, itu benar-benar tidak akan memakan waktu lama, paling banyak 3 atau 4 tahun, tetapi Anda juga tahu bahwa penguasa wilayah kita bukan satu-satunya yang memasuki sarang tinta hitam untuk menyembuhkan lukanya. Ada juga beberapa penguasa wilayah lain yang lukanya jauh lebih parah daripada raja wilayah kita. Sarang tinta hitam mampu membantu beberapa penguasa wilayah menyembuhkan luka mereka. Tetapi dengan beberapa penguasa wilayah yang membagikannya, efeknya secara alami tidak sebaik memiliki semuanya untuk diri mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa penguasa wilayah menghabiskan begitu banyak waktu untuk penyembuhan kali ini. Ini adalah informasi yang dia dapatkan setelah berkomunikasi dengan Gui Liao. Bagaimanapun, dia dan Gui Liao tahu bahwa begitu Black Abyss keluar dari pengasingan, tidak peduli pertimbangan apa yang mereka miliki, Yang Kai, sebagai murid tinta hitam, kemungkinan akan dipanggil kembali. Pada saat itu, tidak perlu membahas pemurnian artefak lagi, untuk bisnis yang begitu bagus, semakin lama Zagu memikirkannya, semakin baik. Dia pernah bertanya kepada Gui Liao tentang situasi Black Abyss, dan apa yang dia katakan sebelumnya adalah apa yang Gui Liao katakan padanya. Sekarang, dia memberitahu Yang Kai hal yang sama. Jadi begitulah. Yang Kai mengerti, kalau begitu, apakah saudara Zagu tahu kapan penguasa wilayah akan keluar? Petik 2. Ini hanya akan menjadi masalah 1 atau 2 tahun, kata Zagu sambil menepuk bahu Yang Kai. Saudara yang tidak perlu terlalu khawatir, kekuatan penguasa wilayah sangat besar, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Di sisi lain, setelah penguasa wilayah keluar dari pengasingan, sebagai murid tinta hitamnya, kamu pasti harus mengikutinya dan mendengarkan perintahnya, jadi kamu tidak akan bisa memperbaiki artefak denganku. Selama periode waktu terakhir ini, bahkan jika itu untuk sumber daya kultivasi Anda di masa depan, Anda harus bekerja keras untuk memperbaiki artefak. Dia mengira Yang Kai khawatir tentang cedera Black Abyss sehingga dia mengajukan pertanyaan ini untuk menghiburnya, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat melarikan diri dari ruang lingkup artefak refining. Yang Kai sedikit mengangguk, saudara Zagu benar.
Mengetahui bahwa Black Abyss tidak keluar dari pengasingan begitu lama karena penguasa wilayah lainnya telah berbagi kekuatan sarang tinta hitam, Yang Kai merasa lega. Dia takut kecelakaan lain akan terjadi, seperti Black Abyss terluka parah dan sekarat, yang akan mengakibatkan semacam kejadian tak terduga. Setelah mengirim Zagu, Yang Kai melanjutkan pemurnian artefak. Beberapa bulan kemudian, di benua terapung dari wilayah Black Abyss, sarang tinta hitam yang telah disegel sejak Black Abyss dan penguasa wilayah lainnya kembali tiba-tiba bergetar sedikit, dan sebuah pintu terbuka di bawah sarang tinta hitam yang tertutup rapat. Beberapa sosok agung perlahan berjalan keluar dari pintu, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Penjaga klan tinta hitam yang berjaga di dekat sarang tinta hitam semua membungkuk hormat ketika mereka melihat sosok-sosok ini. Ini semua adalah penguasa wilayah, dan yang memimpin mereka adalah penguasa tempat ini, penguasa wilayah Jurang Hitam. Di antara beberapa penguasa wilayah, ekspresi Black Abyss tetap sama sementara aura penguasa wilayah lainnya jelas agak tidak stabil, seolah-olah mereka belum pulih dari luka mereka. Faktanya, ini memang terjadi, setelah 7 atau 8 tahun penyembuhan, meskipun luka-luka mereka semua telah ditekan dan lega, mereka masih agak jauh untuk pulih sepenuhnya. Satu-satunya yang telah pulih adalah Black Abyss. Meskipun kekuatan Black Abyss memang lebih kuat dari mereka, ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan pemulihannya. Alasan utamanya adalah sarang tinta hitam ini adalah sarang tinta hitam milik Black Abyss. Di bawah kendalinya, sebagian besar kekuatan sarang tinta hitam membantunya sembuh, dengan hanya sebagian kecil yang dibagikan dengan penguasa wilayah lainnya. 5084. Dengan cara ini, Black Abyss secara alami dapat pulih lebih cepat daripada penguasa wilayah lainnya. Ini bukan Black Abyss dengan sengaja menekan penguasa wilayah lainnya, itu hanya masalah biasa. Faktanya, jika memungkinkan, Black Abyss lebih suka mengirim penguasa wilayah ini kembali ke wilayah masing-masing ketika mereka kembali, sehingga mereka dapat menghindari berbagi kekuatan sarang tinta hitam. Namun, pada saat itu, luka para penguasa wilayah terlalu parah, dan mereka semua tertidur lelap, jadi tidak pantas untuk meninggalkan mereka. Tak berdaya, Black Abyss hanya bisa membawa mereka kembali ke sarang tinta hitamnya sehingga semua orang bisa sembuh bersama dan saling menjaga. Bahkan dalam situasi saat ini, penguasa wilayah hanya merasa berterima kasih kepada Black Abyss dan tidak sedikit pun tidak puas. Memang benar bahwa luka mereka belum sembuh, tapi setidaknya mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, yang perlu mereka lakukan hanyalah kembali ke wilayah masing-masing untuk beristirahat dan memulihkan diri. Proses ini hanya akan memakan waktu beberapa tahun. Setelah meninggalkan sarang tinta hitam, penguasa wilayah berterima kasih kepada Black Abyss sebelum terbang ke langit dan dengan cepat pergi. Ini adalah wilayah Black Abyss, jadi tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Secara alami, mereka harus kembali ke wilayah mereka sendiri. Black Abyss menyaksikan mereka pergi. Segera setelah penguasa wilayah pergi, Gui Liao, yang telah menerima berita itu, bergegas dengan beberapa kultivator klan tinta hitam untuk menyambut Black Abyss. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke kastil kuno, Black Abyss duduk sementara Gui Liao berdiri di bawah, melaporkan berbagai situasi yang dia temui di wilayahnya selama bertahun-tahun dengan ekspresi hormat. Black Abyss mendengarkan dengan tenang. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada yang terjadi di wilayah mereka, dan situasi ras manusia stabil, jadi tidak ada banyak konflik antara kedua ras, jadi Gui Liao dengan cepat menyelesaikan laporannya. Black Abyss sedikit mengangguk dan memuji, kamu telah melakukannya dengan baik beberapa tahun terakhir ini. Gui Liao dengan rendah hati menjawab, ini adalah pemerintahan Tuan yang baik. Bawahan ini hanya mengurusnya atas namanya dan tidak berani mengklaim kredit. Black Abyss tidak mengungkapkan pendapat apapun dan tiba-tiba bertanya, murid tinta hitam baru bernama Yang Kai yang baru saja saya terima adalah pemurni artefak. Petik 2. Gui Liao tidak menunjukkan keterkejutan saat dia dengan hormat menjawab, ya, dia telah menyempurnakan banyak artefak untuk banyak tuan feodal selama bertahun-tahun. Petik 2. Black Abyss telah berkultivasi dalam pengasingan di sarang tinta hitam selama ini dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar sejak dia kembali, tetapi dia masih dapat memperoleh informasi ini secara alami karena sarang tinta hitam. Dalam domain yang dibentuk oleh kehendak sarang hitam, banyak tuan feodal suka berkomunikasi satu sama lain, dan pertukaran ini tidak dapat lepas dari indera tuan sarang tinta hitam. Dengan kata lain, selama Black Abyss mau, dia akan dapat mempelajari semua informasi yang beredar di domain Will Blacking Nest sesegera mungkin. Berita bahwa Yang Kai adalah artefak refiner diketahui oleh tuan feodal, jadi wajar jika mereka akan membahasnya di domain kehendak sarang tinta hitam. Masuk akal bagi Black Abyss untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, Gui Liao juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini,
jadi dia tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Para tuan feodal tampaknya sangat menyukai artefak yang dia perbaiki. Apa pendapat Anda tentang pencapaian artefak refiningnya? Black Abyss bertanya. Gui Liao berkata, bawahan ini tidak tahu bagaimana peringkat pemurni artefak ras manusia dibagi, tetapi menurut pendapat bawahan ini, keahliannya dalam pemurnian artefak tidak rendah. Artefak yang dia hasilkan tidak kalah dengan banyak artefak ras manusia. Dengan artefak ini, kekuatan tuan feodal dapat meningkat ke tingkat tertentu, yang akan sangat membantu mereka ketika mereka membunuh musuh di medan perang. Petik 2. Black Abyss sedikit mengangguk, karena kamu bilang itu tidak rendah, itu pasti tidak rendah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa murid tinta hitam yang langka ini sebenarnya akan menjadi pemurni artefak yang berharga. Alasan dia secara pribadi mengambil tindakan terhadap Yang Kai terutama karena kinerja Yang Kai sebelumnya luar biasa dan kekuatan tempurnya cukup tinggi. Dengan bakat dan kemahiran dalam artefak refining, sepertinya dia secara tidak sengaja mengambil harta karun. Hilangnya area produksi sumber daya beberapa tahun yang lalu dan hilangnya pasukan dalam perang besar, pihak raja kerajaan pasti akan menghukumnya. Meskipun hukumannya tidak akan terlalu berat baginya sebagai penguasa wilayah, paling-paling dia harus mengurangi beberapa wilayahnya. Ini bukanlah sesuatu yang dia ingin lihat terjadi. Namun, pemurni artefak dengan pencapaian luar biasa mungkin bisa menebus kesalahannya. Meskipun agak menyakitkan untuk menawarkan bakat seperti itu, karena dia adalah artefak refiner, dia harus berpartisipasi dalam rencana hebat ini. Apakah dia ingin menebus kesalahannya atau tidak? Bakat ini tidak dapat disimpan, kalau tidak, jika raja kerajaan harus menyalahkannya, dia tidak akan bisa menanggungnya. Di mana dia? Black Abyss tiba-tiba bertanya. Gui Liao menjawab dengan jujur, dia ada di pihak Zagu, ada bintang matahari besar yang mati di sana, jika dia ingin memperbaiki artefak, dia bisa menggunakan api matahari besar di sana. Petik 2. Kirim pesan dan katakan padanya untuk segera menemuiku. Ya. 2 jam kemudian, Yang Kai, yang sedang memperbaiki artefak, tiba-tiba memperhatikan pergerakan pembatasan dan tidak bisa menahan kerutan. Setelah sekian lama, orang-orang dari pihak Zagu biasanya menunggu di luar, tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengaktifkan pembatasan, tetapi hari ini mereka bertingkah aneh. Selain itu, menurut persepsinya, orang yang memicu pembatasan itu adalah Zagu sendiri. Yang Kai tidak mau repot, lagi pula, artefak di tangannya telah disempurnakan hingga tahap akhir dan hanya perlu 3 hingga 5 hari untuk terbentuk. Di luar batasan, Zagu menunggu sebentar tetapi tidak melihat batasan terbuka, malah langsung melanggarnya dan bergegas masuk. Pembatasan yang ditetapkan Yang Kai sangat sederhana dan bukan sesuatu yang terlalu kuat. Dengan tingkat kultivasi Zagu, secara alami mudah untuk menghancurkannya. Kali ini, Yang Kai segera terganggu dan artefak di tangannya, yang hampir sepenuhnya terbentuk, mulai terdistorsi di bawah kekuatan yang kuat. Zagu meliriknya dan tahu bahwa karena dialah artefak ini dihancurkan, tetapi dia tidak peduli dan segera berkata, Saudara Yang, penguasa wilayah telah keluar dari pengasingan dan ingin bertemu denganmu. Petik 2. Tuan telah keluar dari pengasingan. Yang Kai sedikit terkejut, Zagu telah mengatakan bahwa itu akan menjadi 1 atau 2 tahun lagi, tetapi itu baru setengah tahun. Namun, karena Black Abyss telah memanggilnya, Yang Kai tidak bisa menunda, bagaimanapun, dalam hal status, dia masih murid tinta hitam Black Abyss. Kalau begitu aku akan berangkat sekarang, tapi artefak ini. Petik 2. Yang Kai menoleh untuk melihat artefak yang terdistorsi. Zagu berkata, tidak apa-apa, saya akan mengganti kerugian di sini, saudara yang tidak perlu khawatir. Petik 2. Kalau begitu aku harus merepotkan Broter Zagu, Yang Kai menangkupkan tinjunya, kali ini, penguasa wilayah telah memanggilku, jadi aku khawatir aku tidak akan bisa bekerja sama dengan Broter Zagu di masa depan. Saya harap saudara Zagu akan menjaga diri Anda sendiri, jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi, selamat tinggal. Aku akan mengirimmu pergi, kata Zagu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terbang keluar dari Great Sun Star bersama-sama. Zagu berjalan ke depan sebentar sebelum berhenti dan menyerahkan cincin luar angkasa kepada Yang Kai. Saudara Yang, sudah sulit bagimu beberapa tahun terakhir ini, kerja sama kami dapat dianggap menyenangkan. Terimalah tanda penghargaan kecil ini. Bagaimana saya bisa? Yang Kai ingin menolak, namun, Zagu tidak ragu untuk memasukkan cincin itu ke tangan Yang Kai. Sejujurnya, dengan kemampuan Broter Yang, Zagu ini telah mendapatkan beberapa koin tinta hitam selama bertahun-tahun itu semua berkat Anda, saya tidak banyak membantu. Ini semua adalah hal yang pantas Anda dapatkan, tidak perlu menolak. Karena itu masalahnya, aku harus berterima kasih pada Broter Zagu. Pergi.
Zagu melambaikan tangannya, ekspresi keengganan muncul di wajahnya. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok Yang Kai yang menghilang, Zagu menghela nafas berat. Selama bertahun-tahun, dia telah mendapatkan setidaknya 1,5 juta koin tinta hitam dari Yang Kai, dalam waktu kurang dari 1 dekade. Artefak refiner ras manusia seperti Yang Kai seperti pohon uang baginya. Secara alami, dia tidak tahan membiarkannya pergi. Namun, dengan perintah penguasa wilayah, dia tidak berani melanggar, tidak mungkin baginya untuk memiliki cara yang baik untuk menghasilkan uang di masa depan. Zagu mau tidak mau merasa agak kecewa, hatinya sakit. Tidak sampai Yang Kai menghilang dari pandangan untuk waktu yang lama, Zagu akhirnya berbalik dan terbang kembali ke wilayahnya sendiri. Untungnya, wilayahnya sekarang berada di jalur yang benar, dan sarang tinta hitam telah sepenuhnya menetas. Di masa depan, dia akan memiliki pijakan, dan tidak seperti sebelumnya, dia tidak lagi menjadi tuan feodal dalam nama dan kekuatan, tetapi tuan feodal dengan kekuatan dan modal. Setelah berpisah dari Zagu, Yang Kai memeriksa cincin luar angkasa yang dia masukkan ke tangannya dan menemukan bahwa itu hanya berisi 10.000 koin tinta hitam. Dia tidak bisa menahan tawa, Zagu ini benar-benar pelit. Meskipun dia telah memperbaiki artefak selama bertahun-tahun dan tidak tahu bagaimana Zagu berhasil mengumpulkan biaya dari orang lain, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zagu tidak mengatakan yang sebenarnya. Sederhananya, ketika pertama kali dia membantu Zagu memperbaiki artefak, Zagu sudah benar-benar bangkrut, hanya dalam 2 atau 3 tahun, bagaimana dia bisa menghabiskan 500.000 koin tinta hitam untuk membeli sarang anak tinta hitam dan membeli begitu banyak bahan untuk menetaskannya. Semua ini jelas diperoleh melalui usahanya, dengan kata lain, harga yang dia tawarkan palsu, pasti bukan hanya 10.000 koin tinta hitam per artefak. Mengetahui hal ini, Yang Kai tidak mau repot-repot berdebat dengannya, koin tinta hitam tidak berguna baginya, yang dia butuhkan hanyalah membangun reputasinya sebagai penyuling artefak. Untungnya, semuanya berjalan lancar, dan Yang Kai sangat senang, setelah menerima misi ini di Blue Sky Pass, dia telah menghabiskan 10 tahun mempelajari artefak refining. Kalau tidak, bahkan jika dia datang ke klan tinta hitam, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Sekarang setelah Black Abyss keluar dari pengasingan, mungkin saat paling kritis telah tiba, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak gugup. Sehari kemudian, Yang Kai kembali ke kastil kuno benua terapung dan dengan cepat dipanggil oleh Black Abyss. Di dalam aula utama, setelah 7 atau 8 tahun, Yang Kai akhirnya melihat penguasa wilayah jurang hitam lagi. Setelah memberi hormat dengan hormat, Yang Kai berdiri. Dia bisa merasakan mata Black Abyss mengamatinya dari atas ke bawah, sementara Gui Liao berdiri di dekat Black Abyss, alisnya diturunkan dan sikap mendominasi sebelumnya benar-benar hilang. Apakah alam semesta kecilmu sudah pulih? Black Abyss tiba-tiba bertanya. Gui Liao, yang telah berdiri diam selama ini, tiba-tiba mengangkat matanya dan diam-diam menatap Yang Kai. Dia tidak menyangka pertanyaan pertama Black Abyss adalah ini. Omong-omong, masalah ini ada hubungannya dengan dia, ketika Black Abyss tidak ada. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi sekarang Black Abyss ada di sini, dia benar-benar takut Yang Kai akan mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan kepadanya. Melihat Yang Kai menoleh, jantung Gui Liao berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. Benar saja, Yang Kai menyeringai padanya dan menangkupkan tinjunya, melapor kepada guru, aku meminta Zagu untuk membelikanku buah roh profound female, dan setelah meminumnya, alam semesta kecilku pulih. Petik 2. Mendengar ini, Black Abyss mengerutkan kening, mengapa kamu meminta Zagu untuk membantumu membeli buah roh profound female itu? Bukankah aku meminta Gui Liao untuk membantumu menemukannya sebelum aku pergi mengasingkan diri? Yang Kai berkata dengan ringan, Tuan harus bertanya kepada Tuan Gui Liao tentang ini. Tatapan Black Abyss segera beralih ke arah Gui Liao. 5085. Gui Liao berbalik dan membungkuk sedikit ke Black Abyss, menjelaskan, seperti ini, Tuan, buah roh profound female selalu langka. Jadi setelah Tuan pergi mengasingkan diri, bawahan ini mencoba menemukannya, tetapi tidak mungkin menemukannya dalam waktu singkat. Karena masalah ini, Yang Kai mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman dengan bawahan ini, dan setelah beberapa upaya gagal untuk mendapatkannya, ia memiliki beberapa konflik dengan murid tinta hitam bawahan Liu Zian. Bawahan ini maju dan menghukum mereka berdua secara terpisah. Setelah itu, Yang Kai pergi dengan marah dan baru kembali setelah Tuan Teritori Lord memanggilnya. Petik 2. Apakah begitu? Black Abyss mau tidak mau mengerutkan kening. Yang Kai berkata dengan ringan, saya tidak tahu apakah Tuan Gui Liao telah berusaha keras untuk menemukannya untuk saya hanya tahu bahwa setelah pergi ke tempat Zagu dan membantunya memperbaiki 2 artefak, dia membelikan saya buah roh profound female dalam 3 hari.
Petik 2. Gui Liao menjelaskan, kebetulan itu tersedia di wilayah itu pada waktu itu, jadi saya mengambil kesempatan untuk membelinya. Saya ingin memberikannya kepada Anda ketika Anda kembali, tetapi Anda tidak terlihat di manapun. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan sebuah kotak dari cincin luar angkasa dan membukanya untuk mengungkapkan buah roh profound female. Melihat ini, mata Yang Kai melotot saat dia mengutuk dalam hatinya. Hajingan ini pasti sudah mempersiapkan kata-katanya dengan baik. Gui Liao menghela nafas dan berkata, tapi kamu tidak pernah muncul, dan aku tidak tahu di mana kamu berada. Tidak lama kemudian saya menerima berita bahwa Anda sedang memperbaiki artefak di tempat Zagu, dan alam semesta kecil Anda tampaknya telah pulih sepenuhnya. Yang Kai segera dipenuhi amarah. Awalnya, dia ingin memberi Gui Liao rasa obatnya sendiri di depan Black Abyss, tetapi siapa yang mengira bahwa pikiran orang ini akan sangat teliti, membuatnya sulit untuk melanjutkan. Setelah hening sejenak, Yang Kai hanya bisa berkata, jika itu masalahnya, maka saya mungkin telah salah memahami Tuan Gui Liao dan meminta maaf di sini. Petik 2. Ini terlalu serius. Kamu adalah murid tinta hitam penguasa wilayah. Bagaimana mungkin bawahan ini tidak berani melakukan yang terbaik di bawah perintah penguasa wilayah? Gui Liao memasang tampang setia dan setia. Black Abyss jelas tidak mau repot-repot mengejar masalah ini lebih jauh dan melambaikan tangannya, karena ini salah paham, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sekarang setelah masalah alam semesta kecil Anda selesai, kultivasi Anda di masa depan tidak akan terganggu. Melihat Yang Kai, dia mengubah topik pembicaraan, apakah kamu mahir dalam pemurnian artefak? Petik 2. Yang Kai menjawab dengan hormat, saya tahu sedikit, saya tidak berani mengatakan saya mahir. Black Abyss sedikit mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah Gui Liao. Gui Liao dengan cepat mengeluarkan tombak panjang dari space ring-nya dan mengambil 2 langkah ke depan sebelum menyerahkannya kepada Yang Kai. Apakah kamu memperbaiki artefak ini? Black Abyss bertanya. Yang Kai mengambil tombak itu dan memeriksanya sejenak sebelum segera menyadari bahwa itu miliknya. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah artefak pertama yang dia sempurnakan setelah mengikuti Zagu ke wilayahnya. Meskipun jumlah artefak yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun tidak sedikit, itu pasti tidak banyak, dia dengan jelas mengingat satu persatu dari mereka. Tombak ini adalah salah satu dari 2 artefak yang telah dia sempurnakan saat itu, sementara yang lainnya adalah setengah set baju besi. Mengingat permintaan yang dibuat oleh pelanggan dan spesifikasi armor artefak, Yang Kai segera mengerti bahwa armor artefak dan tombak yang telah dia sempurnakan saat itu telah disempurnakan untuk Gui Liao. Dari kelihatannya, Gui Liao dan Zagu seharusnya memiliki semacam hubungan pada saat itu, alasan mengapa Zagu bisa mendapatkan sebidang tanah mungkin terkait dengan Gui Liao. Tanpa berpikir lebih jauh, Yang Kai mengangguk dan berkata, ini memang disempurnakan oleh saya. Black Abyss terkejut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki benda ini? Petik 2. Yang Kai menjawab, kurang dari 2 bulan. Mata Black Abyss sedikit berbinar, memurnikan harta karun seperti itu dalam waktu kurang dari 2 bulan, sepertinya keahlianmu dalam artefak refining tidak rendah. Petik 2. Tuan terlalu baik, keahlian saya dalam artefak refining hanya di level Great Master, jadi saya hanya bisa memperbaiki artefak level ini. Untuk dapat memperbaiki sesuatu dari kelas ini sudah sangat luar biasa. Saya yakin Anda tahu bahwa karena kekuatan klan tinta hitam sendiri, mereka tidak berspesialisasi dalam pemurnian artefak, jadi sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan artefak yang sesuai. Karena itu, penyuling artefak ras manusia adalah harta karun bagi klan tinta hitam. Gui Liao juga tersenyum dan mengangguk, Tuan benar, terutama penyuling artefak Master Agung seperti Yang Kai yang hanya bisa dihitung dengan 1 tangan. Jika dia memiliki cukup waktu untuk tumbuh, dia pasti akan mampu memperbaiki artefak yang lebih baik lagi. Black Abyss memandang Yang Kai dengan penuh harap, menurutmu seberapa banyak keterampilan pemurnian artefak Anda akan meningkat jika Anda fokus pada pemurnian artefak? Petik 2. Fokus pada pemurnian artefak. Ekspresi Yang Kai agak kosong, Tuan itu bijaksana, pemurnian artefak hanyalah hobi kecil bawahan ini masih berharap untuk fokus pada martial Dao sehingga di masa depan, saya dapat berbagi beban guru saya di medan perang. Black Abyss mengangguk dengan gembira, kamu terlalu baik, tapi bagaimana jika aku bersikeras agar kamu fokus pada artefak refining part? Yang Kai tidak ragu-ragu dan menjawab, karena ini adalah perintah guru, bawahan ini secara alami akan menurut, tapi... Petik 2. Tapi apa? Black Abyss bertanya. Hanya saja bakat bawahan ini dalam artefak refining tidak terlalu tinggi, jadi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya paling banyak akan menjadi level Grandmaster di masa depan, tidak dapat mencapai level Great Grandmaster. Petik 2.
Grandmaster. Mata Black Abyss berbinar dan mau tak mau tersenyum. Bagus, sangat bagus. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah guru membutuhkan saya untuk memperbaiki beberapa jenis artefak? Jika demikian, silakan bertanya, bawahan ini akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Tuan. Aku memang membutuhkanmu untuk memperbaiki semacam artefak, tapi, Black Abyss berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Dalam beberapa hari, ikutlah denganku untuk jalan-jalan. Yang Kai bingung, tetapi dia masih membungkuk dengan hormat dan pergi. Setelah dia pergi, Gui Liao bertanya, apakah senior ingin membawanya ke kota raja? Petik 2. Black Abyss mengangguk dengan agak bersemangat, itu benar, Raja Kerajaan telah memerintahkan bahwa siapapun yang menemukan penyuling artefak di wilayah mereka akan dikirim ke kota raja. Saya juga memberitahu Anda alasannya saat itu, jadi Anda harus tahu. Bawahan ini mengerti, jawab Gui Liao dengan hormat, Tuan, bagaimana perkembangan rencana Raja Kerajaan? Petik 2. Berbicara tentang masalah ini, Black Abyss mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Ini tidak berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa subjek tes, mereka semua terlalu lemah untuk menahan satu pukulan dan jauh lebih rendah dari berbagai atribut kapal perang ras manusia. Itu sebabnya mereka sangat membutuhkan artefak refiner dengan pencapaian tinggi dalam artefak refining, yang Kai sekarang adalah Great Master, dan di masa depan, dia akan dapat tumbuh ke level Grandmaster. Mungkin dia tidak akan bisa mengelola rencana besar ini, tetapi berpartisipasi dalam beberapa bagian penting bukanlah masalah, orang seperti itu juga seseorang yang sangat dibutuhkan oleh Raja Kerajaan. Petik 2. Mengatakan demikian, Black Abyss menghela nafas lagi, sayang sekali, kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Alasan mengapa dia secara pribadi mengambil tindakan dengan transformasi tinta adalah karena dia menyukai kekuatan yang ditunjukkan Yang Kai. Namun, dibandingkan dengan kekuatan tempur Yang Kai, rencana besar Raja Kerajaan tidak diragukan lagi yang paling penting, dan Black Abyss hanya bisa dengan enggan berpisah dengannya. Black Abyss telah memberitahu Yang Kai untuk menunggu beberapa hari dan menemaninya dalam perjalanan panjang, meskipun Yang Kai pura-pura bingung, dia juga sadar bahwa rencananya telah maju selangkah. Yang disebut perjalanan itu pasti untuk melihat Raja Kerajaan. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan senang dan gugup, dia menantikan kemajuan mulus yang telah dia buat sejauh ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan segera dapat mengetahui siapa penyuling artefak ras manusia yang menyempurnakan artefak untuk klan tinta hitam dan di mana dia berada. Apa yang membuat Yang Kai gugup adalah bahwa Raja Kerajaan tidak mudah untuk dihadapi, bagaimanapun, itu adalah seorang ahli yang sebanding dengan leluhur tua Orde ke-9. Di depan keberadaan seperti itu, Yang Kai tidak berani mengatakan bahwa dia tidak berisiko diekspos. Adapun sendirian di kota Raja Klan Tinta Hitam, begitu dia terungkap, konsekuensinya akan tak tertahankan. Alih-alih menunggu di dalam kastil kuno, dia meninggalkannya dan memasuki kota. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja sama dengan Zagu untuk membangun reputasinya sebagai penyuling artefak dan menarik perhatian Black Abyss, tetapi selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan beberapa koin tinta hitam. Setiap artefak yang dia sempurnakan bernilai 7.000 koin tinta hitam, selama 7 atau 8 tahun terakhir, dia telah menyempurnakan hampir 50 artefak dan memiliki lebih dari 300.000 koin tinta hitam. Daya beli Black Ink Coin cukup bagus, 300.000 koin tinta hitam dengan imbalan Open Heaven Pills adalah total 3 miliar, namun, sementara koin tinta hitam tidak berguna bagi Yang Kai, mereka dapat digunakan untuk membeli sumber daya kultivasi. Ini adalah pertama kalinya dia membawa begitu banyak uang untuk membeli barang-barang di kota klan tinta hitam, jadi itu adalah pengalaman yang cukup baru. Ada banyak murid tinta hitam di kota, tetapi semuanya mengikuti master klan tinta hitam mereka, sendirian seperti dia secara alami menarik banyak tatapan penasaran dari klan tinta hitam. Namun, setelah menemukan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-7, meskipun klan tinta hitam penasaran, mereka tidak berani bertindak gegabah. Untuk bisa menjadi master Orde ke-7, setidaknya dia harus menjadi tuan feodal. Selain itu, dikatakan bahwa penguasa wilayah juga telah menerima murid tinta hitam Orde ke-7, siapa yang berani memiliki ide tentang murid tinta hitam penguasa wilayah. Jumlah toko di sisi klan tinta hitam tidak sedikit, dan setelah menyelidiki beberapa di antaranya, Yang Kai menemukan bahwa sumber daya kultivasi klan tinta hitam sangat besar. Memikirkannya, itu tidak aneh sama sekali. Seluruh medan perang tinta sangat luas dan tak terbatas, dan klan tinta hitam menempati wilayah yang sangat besar. Ada dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya di wilayah yang dapat ditambang, jadi tentu saja, tidak ada kekurangan sumber daya kultivasi.
Tidak seperti ras manusia, hanya dengan mengalahkan pasukan klan tinta hitam mereka dapat merebut beberapa area produksi sumber daya dan memanennya selama beberapa tahun. Setelah klan tinta hitam memulihkan kekuatan mereka, mereka harus menyerah pada area produksi sumber daya. Siklus ini berulang lagi. Namun, untuk klan tinta hitam, sumber daya kultivasi ini tidak dapat langsung digunakan untuk kultivasi. Sebagai gantinya, mereka harus dibuang ke sarang tinta hitam dan diubah menjadi kekuatan tinta sebelum dapat digunakan oleh klan tinta hitam. Sumber daya yang dicari oleh para master ras manusia tidak berguna bagi klan tinta hitam, jadi harga sumber daya ini sangat rendah. 300.000 koin tinta hitam yang Kai dapat dihitung sebagai 3 miliar pil open heaven. Jika berada di wilayah ras manusia, daya beli ini hanya akan cukup untuk membeli 2 atau 3 sumber daya kelas 7. Tetapi di pihak klan tinta hitam, dia telah menghabiskan 300.000 koin tinta hitam dan membeli lebih dari selusin sumber daya kelas 7, jarak di antara mereka tidak terbayangkan. Yang Kai tiba-tiba merasakan giginya sakit. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta Zhong Liang dan yang lainnya untuk beberapa koin tinta hitam ketika dia berada di Blue Sky Pass. Berbagai lintasan gunung ras manusia juga memiliki sejumlah besar koin tinta hitam yang tersimpan di dalamnya. Koin tinta hitam ini secara alami diperoleh oleh tentara ras manusia yang telah membersihkan medan perang. Koin tinta hitam klan tinta hitam yang mati dikumpulkan, itu tidak berguna untuk ras manusia, jadi itu disingkirkan. Hanya Blue Sky Pass saja yang telah mengumpulkan koin tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Jika dia mengeluarkan semua koin tinta hitam ini, tidak akan menjadi masalah untuk membeli semua sumber daya di wilayah Black Abyss.